سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والفائدة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang 11 kebiasaan para ulama, para habaib di dalam mendidik anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 12 kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, 12 kebiasaan orang-orang soleh, 12 kebiasaan para habaib di dalam berobat. Berobat menurut mereka adalah berobat dengan cara yang cukup sederhana, tapi kemanjurannya bisa dibuktikan oleh siapapun. Setiap orang kan pasti pernah sakit ya. Pasti pernah sakit, dan pada saat sakit pasti pengen berobat. Kadang kita bingung bagaimana caranya berobat pada saat kita sakit. Padahal sebenarnya cara untuk berobat pada saat kita sakit itu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali kalau kita mengikuti kebiasaan daripada orang-orang soleh terdahulu, daripada para ulama, daripada para habaib. Ini ada 12 kebiasaan dari para ulama, dari orang-orang soleh pada saat mereka sakit dan ingin berobat. Pertama, kebiasaan mereka, kana min adatihim fit tadawi huduru majalisil ilmi fayahduruna majalisil ilmi bi niyyatil istishfa wa kana ya'muruna man bihi illatun aw man bihi maradun bi huduri majalisil ilmi wa yahsulu lahu syifa'u bi idznillah. Mereka punya kebiasaan yang pertama adalah kalau ada yang sakit, itu cara berobatnya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ini tanpa biaya. Menghadiri majelis ilmu. Niatnya apa? Niat agar diberi kesembuhan dengan menghadiri majelis ilmu. Seperti ini majelis ilmu namanya. Pokoknya yang di dalamnya dibahas tentang ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah, ilmu-ilmu agama, itu namanya majelis ilmu. Maka ulama-ulama terdahulu itu punya kebiasaan kalau sakit mereka itu justru tambah lebih semangat untuk hadir majelis ilmu dengan niat apa? Niat berobat. Nah, ini yang mungkin jarang ditiru. Justru kalau sakit itu tambah tidak hadir. Kan begitu ya? Kalau sakit justru tidak hadir, padahal sakitnya cuma sakit-sakit biasa. Sakit panas, sakit demam, sakit pusing. Orang dulu tambah kebalikannya. Justru kalau mereka sakit itu hadir majelis ilmu biniyatil istishfa, dengan niat mencari kesembuhan. Li'annal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad dan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan Habib Abdul Qadir Asgaf dan Habib Muhammad Al-Haddar. Ini perlu dicoba ya, terutama yang sakitnya sakit-sakit biasa. Kalau sakit-sakit yang sudah parah, misalnya tidak bisa jalan, tidak bisa kemana-mana, ya bagaimana caranya, kan tidak bisa. Dan bahkan saya pernah melihat Habib Umar bin Hafid, pada waktu itu beliau sangat sakit sekali, sampai suaranya itu mau habis. Tapi saya lihat di live streamingnya masih tetap jalan. Berarti beliau niat berobat dengan menyebarkan ilmu. Kalian niat berobat dengan menghadiri majelis ilmu. Yang penting niatnya, niat berobat, niat mencari obat, istishfa, biniyatil istishfa. Insyaallah itu nanti sembuh. Ini tanpa mengeluarkan banyak biaya, tinggal mengeluarkan tenaga saja. Yang kedua, kebiasaan mereka di dalam berobat pada saat sakit, wa min adatihim fit tadawi al-mashyu qabla az-zawali aw ma'ahu. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas
al-masyu qabla zawali aw ma'hu annahu yakhruju ufunatul badan. Membiasakan diri berjalan sebelum duhur atau bersamaan dengan waktu duhur. Kalau lagi sakit itu coba berjalan sebelum duhur, semisal jam-jam 11 atau setengah 12. Pokok ini menyesuaikan waktu duhur itu jam berapa. Atau waktu duhur juga tidak apa-apa, berjalan. Salah satu fungsinya apa? Disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu berjalan sebelum duhur atau pada saat bersamaan waktu duhur itu bisa mengeluarkan di dalam badan itu ada yang membusuk. Sesuatu yang membusuk di dalam badan itu akan keluar dengan kita berjalan pada siang hari. Atau juga bisa menghilangkan bau badan. Orang kalau berjalan di siang hari itu bisa menghilangkan bau badan. Atau di dalam tubuh biasanya ada sesuatu yang membusuk di dalam tubuh itu yang sudah tidak terpakai. Nah, itu bisa keluar dengan kita berjalan pada waktu siang hari sebelum duhur atau saat duhur itu. Wa kadzalika al-masyuha fil qadamaini wa huwa minas sunanil mahjurati. Termasuk juga berjalan yang baik adalah berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki. Itu juga salah satu terapi untuk berobat itu. Dan ini termasuk sunnah. Ya sesekali kita itu kalau berjalan tidak usah pakai alas kaki. Misalnya pagi-pagi tidak ada kegiatan, berjalan kaki dengan tidak memakai alas kaki. Karena ini sesuai dengan anjuran Rasul di dalam sebuah hadisnya, karena Rasulullah ya'muruna an nahtafi ahyanan. Rasulullah itu memerintahkan kita untuk berjalan kaki dengan tanpa menggunakan alas kaki sewaktu-waktu. Jangan terus-menerus, nanti dikira tidak punya sandal. Ya sesekali dicoba begitu. Sesekali dicoba. Ini juga untuk menterapi kalau ada yang sakit di dalam tubuh kita ini, insya Allah yang membusuk itu bisa keluar, yang membusuk itu bisa hilang, yang kerusakan di dalam tubuh itu bisa hilang insya Allah. Gampang ya? Gampang. Butuh biaya kan enggak? Enggak. Nah ini kebiasaan kedua, bisa kita tiru. Tapi berjalannya jangan di atas aspal ya kalau siang-siang. Itu nanti bisa bahaya, kakinya bisa lecet. Ya berjalannya cari yang tempat-tempat yang sekiranya tidak begitu panas, apalagi berjalan di atas baja, jangan, bisa mengelupas nanti kakinya. Itu kebiasaan kedua, berjalan sebelum duhur atau pada saat duhur. Yang ketiga, kebiasaan mereka pada saat sakit adalah wa min adatihim fil istishfa niyatun naf'i, ay annal maridha idza nawa annahu idza syafahu Allahu ayyan tafi'an nasu bi ayyi naf'in wa ayyi amali khairin fa innallaha yu'ajjiru lahu bisyifa. Ini kebiasaan ketiga, pada saat kita sakit kita berniat nanti kalau saya sembuh saya berniat ingin memberi manfaat kepada orang lain. Kalau lagi sakit kita niatkan di dalam diri kita sendiri, kalau nanti saya sembuh saya niat ingin memberi manfaat kepada orang lain, semisal dengan membantu, dengan bersedekah, dengan ngasih uang, dengan bersilaturahim, intinya memberi manfaat kepada orang lain. Insya Allah nanti segera untuk diangkat penyakitnya. Jadi kalau lagi sakit seperti itu, punya niat di dalam hati, nanti kalau saya sembuh saya ingin memberi manfaat kepada orang lain, insya Allah segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Dan adapun sesuatu yang ingin diberikan manfaat kepada orang lain, maka dia akan menetap di bumi. Ini disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Paham ya? Paham apa enggak? Kalau sakit, niat di dalam hati, nanti kalau sembuh saya ingin berniat memberi manfaat untuk orang lain. Memberi manfaat ini kan sifatnya umum, bisa dengan materi, bisa dengan membantu pikiran, orang punya masalah diberikan jalan keluar, yang penting memberi manfaat kepada orang lain. Diniatkan seperti itu, hampir sama seperti nazar, cuma ini tidak nazar, punya niatan nanti kalau saya sembuh ingin memberi manfaat untuk orang lain. Insya Allah nanti ketika dia sakit segera sembuh, dia cepat sembuhnya karena punya niat baik. Itu kebiasaan ketiga.
Kebiasaan keempat dari orang-orang soleh terdahulu, min adatihim fil istishfa'i qiyamul laili kama jaa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum wa mukaffiratun lisayyiati wa matradatun lidda'i anil jasad, rawahu Tirmidzi. Termasuk kebiasaan mereka dalam berobat adalah mereka qiyamul lail, bangun malam untuk melakukan sholat malam. Jadi pada saat orang sakit, salah satu terapi untuk menyembuhkan penyakit itu sholat malam. Bukan waktu sakit tambah tidur tidak sholat. Ini justru salah kaprah kalau seperti itu. Sudah sakit, sudah tidak enak, dosanya tambah-tambah karena tidak sholat. Justru mereka, kalau kita mengikuti orang-orang terdahulu, mereka ketika sakit, mereka malam-malam bangun malam untuk sholat malam. Niatnya adalah untuk menyembuhkan penyakit. Ini sesuai dengan hadis Nabi, alaikum biqiyamil laili, jalankanlah sholat malam, fa innahu da'bus solihin, karena sesungguhnya sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Wa mukaffiratun lisayyiat, bisa menghilangkan segala macam keburukan, dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan bisa menolak segala macam penyakit dari jasad tubuh manusia. Sholat malam ini semuanya gratis, tidak perlu nebus pil, tidak perlu nebus obat, ini gratis. Kita tinggal mau atau tidak. Sholat malam, kalau lagi sakit sholat malam gratis, tidak usah bayar. Mau bayar ke siapa? Tidak ada kan? Sholat malam, niat istishfa, niat mencari kesembuhan, begitu. Paham? Paham? Nomor 5, kebiasaan mereka. Kana min adatihim fit tibbi wad dadawi akhdhu wa tanawuli habbatis sauda wal iksaru minha. Termasuk kebiasaan mereka, pada saat sakit mereka berobat dengan mengkonsumsi habbah sauda, memperbanyak mengkonsumsi habbah sauda. Apakah ada dasarnya? Ada. Kama jaa dzalika fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis disebutkan al habbatus sauda syifaun min kulli da. Habbah sauda itu bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Semua penyakit bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi habbah sauda. Ini hadis sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Bentuknya bagaimana habbah sauda itu? Ini saya punya. Ini asli. Saya dulu beli di luar negeri, ini belinya. Ya karena waktu itu masih belajar di luar negeri. Ini habbah sauda. Nanti akan saya bagikan sedikit-sedikit biar tahu. Ini asli. Di apotek apakah ada? Ada. Tapi yang sudah berbentuk kapsul biasanya. Atau kadang-kadang berbentuk cairan. Kalau ini asli, masih asli. Dari tanamannya, habbah sauda. Ini masih asli. Berbentuk serbuk kayak semacam wijen. Ini asli, ini masih ada. Saya beli sekitar 2012, masih ada sampai sekarang. Jadi kadang-kadang saya pakai ini. Tidak ada kadaluarsa karena tidak ada bahan pengawetnya. Nah, ini namanya habbatus sauda. Habbatus sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit. Di apotek biasanya banyak dan jenisnya macam-macam. Ada yang berbentuk kapsul, ada yang cairan, ada yang juga tablet, macam-macam. Fakanu yatanawaluna habbatus sauda qoblal manam bimiqdari mil'ul kaffi. Mereka pada saat sakit itu mengkonsumsi habbah sauda sebelum tidur. Habbah sauda ini obat herbal. Kalau istilah Indonesia biasanya disebut jintan hitam. Tinggal dicari di Google itu, tulis habbah sauda, pasti keluar, muncul gambarnya. Atau jintan hitam, pasti keluar. Yang jualan obat-obat herbal biasanya tahu itu habbah sauda, itu terkenal. Itu obat dari segala macam penyakit, habbatus sauda. Diminum apa dioles? Diminum. Bisa diminum kayak obat itu dicampur sama air, atau bisa dicampurkan sama teh atau yang lainnya. Yang penting masuk ke dalam perut. Enggak pahit. Kalau di sana habbah sauda itu
dibuat campuran buat roti biasanya. Rasanya enak. Saya sering merasakan itu. Enggak ada pahit, enggak kayak obat. Oh, ini kayaknya anti obat ini. Enggak ada kayak obat. Rasanya biasa, tawar, enggak pahit. Jadi walaupun langsung dikunyah itu ya sebenarnya enggak apa-apa. Cuma kalau pengen cepet masuk ya pakai air gitu. Jadi mereka pada saat sakit mengkonsumsi habbatus sauda atau jintan hitam. Kemudian yang berikutnya, termasuk kebiasaan orang-orang terdahulu untuk menyembuhkan penyakit adalah kana min adatihim fit tadawi akhdus sukarin nabat fakanu yafuruna sukarun nabat ma'al ma'i wa yashrabuna fa inna fi fawaidun katsiratun lil badani wal masanati. Termasuk kebiasaan mereka itu adalah ngambil gula batu. Tahu gula batu? Ya. Gula batu kemudian ditaruh di air yang mendidih, dididihkan, dicampur air itu, kemudian diminum. Apa salah satu manfaatnya? Salah satu manfaatnya banyak manfaat untuk badan, untuk menyehatkan badan dan terutama bisa menyehatkan rahim yang bermasalah atau kandung kemih yang bermasalah. Itu bisa diterapi dengan mengkonsumsi air gula batu. Caranya tahu ya. Jadi tinggal rebus air, setelah mendidih kemudian gula batunya dimasukkan ke situ. Setelah itu sampai cair, setelah itu diminum agak hangat. Jangan diminum panas, jangan. Bahaya itu. Kalau masih hangat diminum. Itu insya Allah yang bermasalah di dalam rahimnya, yang sakit di dalam rahimnya, tahu rahim? Perempuan kan tahu, pasti insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Atau yang ada bermasalah di dalam kandung kemih, ya apa tempat keluarnya buang air kecil itu, bisa diterapi juga dengan pakai itu. Mahal apa enggak mahal? Murah. Murah sekali. Tidak perlu ke dokter, cukup pergi ke pasar. Yang penting mantap dan yakin. Kalau enggak mantap dan enggak yakin ya susah. Harus mantap dan yakin, dan yang paling terpenting harus meyakini bahwa yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Jangan meyakini yang bisa menyembuhkan gula batu. Yang menciptakan gula batu siapa? Allah kan? Ini disebutkan oleh Al-Habib Alawi bin Syihab. Kama dzakarul dzalika Al-Habib Alawi bin Syihab, seorang wali yang sangat terkenal kewaliannya dan tidak ada yang mengingkari kewaliannya. Itu kebiasaan keenam. Sederhana semua kebiasaannya untuk terapi sebuah penyakit. Yang ketujuh, ini terapi untuk menyembuhkan penyakit pusing dan sakit kepala yang terlalu sering. Caranya bagaimana? Amin adatihim fit tibbi wa tadawi li'ilaji sudda'i wasyaqiqah. Terapi mereka untuk menyembuhkan penyakit pusing dan sakit kepala. Caranya pertama, talyur ra'si bil hina, melumurkan kepala dengan henna. Tahu henna? Pacar. Ya, pacar, cuma ini pacar yang biasanya digunakan kalau orang ada acara pernikahan itu. Ya, henna itu bukan pacar-pacar yang ditaruh di kuku itu. Jadi henna itu lebih kepada yang biasanya buat ini di tangan itu. Waktu ada orang mau kawin, mau nikah, nah itu henna itu. Di situ dilumurkan di kepalanya yang sakit sambil membaca surat Al-An'am ayat 13, satu ayat cuma. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Sambil dipegang kepalanya seperti ini atau gini. Pokoknya pegang kepalanya. Jadi henna disiapkan di depannya seperti itu ya. Henna disiapkan di depannya, kemudian tangannya dimasukkan ke wadah itu. Setelah itu dioles-oleskan. Ya jangan dilumurkan semuanya, oles-oleskan aja ke sebagian kepala sambil dipegang seperti ini. Kemudian sambil membaca walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Surat Al-An'am ayat 13. Nanti bisa dicari sendiri biar tidak salah bacanya. Surat Al-An'am ayat 13. Itu yang sering sakit kepala bisa dicoba.
Atau ada cara kedua yang lebih sederhana, lebih praktis tanpa menggunakan henna. Dengan membaca apa? Wa kadzalika qiraatu ismallahi ar-rahim 25 kali. Membaca nama Allah Ar-Rahim, misalkan dengan membaca seperti ini, pegang kepalanya seperti ini, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, sebanyak 25 kali. Insyaallah kalau dia sedang pusing atau dia sedang sakit kepala, insyaallah disembuhkan oleh Allah. Paham caranya? Sambil pegang kepalanya kita membaca ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Tapi jangan ngomong di depannya orang yang namanya Rahim. Nanti baper. Jangan. Baca di rumah, di kamarnya sendiri. Nanti kalau di depannya orangnya dikira, oh, ini kok tiba-tiba nyebut nama saya, jangan-jangan dia jatuh cinta sama saya, kan repot nanti. Ya Rahim, ya Rahim. Berapa kali? 25 kali. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah ditambahin nolnya 1, 250 kali, nanti bisa mati. Karena obat itu ada dosisnya. Mereka lebih tahu dosisnya. Dokter juga tahu sehari itu berapa kali. Setiap minum itu harus berapa kapsul. Mereka lebih tahu. Jangan kurang, jangan lebih. Cukup 25 pas. Tidak boleh ditawar. Gitu. Kebiasaan yang ke-8. Wa min adatihim fit tibbi wat tadawi liqatlid dudi dakhilal batni. Ini cara terapi untuk membunuh cacing yang ada di dalam perut. Apa istilahnya? Cacing ya? Iya, cacing. Paham ya? Itu biasanya penyakit apa namanya? Orang yang ada cacing di dalam perutnya itu. Kalau kita biasanya mengkonsumsi cacingan ya. Biasanya nanti pengaruhnya dia ini ya, apa? Sering buang air besar, mencret ya? Bukan? Mencret. Nah, cara untuk mengatasi seperti itu dengan cara yang gampang bagaimana? Sangat gampang sekali, tidak membutuhkan banyak biaya dan sangat murah sekali. Apa caranya? Akhdul ma'il baridi wa syurbuhu 'ala riqi. Ambil air dingin ya, air dingin. Air ya, bukan es. Ambil air dingin kemudian minum pada saat perut masih kosong. Berarti kira-kira kapan itu? Kira-kira? Hah? Kira-kira kapan? Kira-kira kapan perut kosong itu? Kira-kira kapan? Bangun tidur. Pagi-pagi masih belum sarapan itu. Itu untuk membunuh cacing-cacing. Tidak perlu beli obat. Ambil air yang masih dingin. Misalkan air taruh di dalam kulkas. Jangan minum es batunya. Jangan. Nanti giginya takut ada yang rontok. Cukup air yang dingin. Kemudian diminum pada saat perut masih kosong. Itu bisa membunuh cacing-cacing yang ada di dalam perut seseorang. Murah apa mahal? Murah sekali. Air masa beli? Ada di rumahnya masing-masing kan? Iya. Yang penting air beneran, jangan meminum air mata, bahaya. Air es. Air es. Berarti air yang ditaruh di dalam kulkas itu air es. Air apapun. Tapi kalau bisa air putih, bukan air yang semisal apa minuman-minuman yang ada di toko-toko itu, yang ada rasa-rasanya, itu bukan. Air putih biasa yang sudah dingin. Jangan sebut merek, dikira nanti promosi. Jadi sebenarnya bagusnya itu minum air dingin itu artinya pada saat perut masih kosong. Kalau minum air dingin setelah makan itu sebenarnya tidak sehat. Coba tanya ke dokter. Sebenarnya tidak sehat, cuma kayaknya enak sekali kalau habis makan bakso pas minum es itu. Rasanya luar biasa ya. Apalagi baksonya pedes gitu. Ambil minum es jeruk gitu. Tapi kalau menurut dokter sepertinya tidak bagus itu. Bagusnya justru minum yang hangat setelah makan itu dibanding yang dingin. Paham? Kebiasaan yang ke-9. Wa kana min adatihim
idza khafu min ta'amin qaruba ilaihim kanu yaqra'una surata Quraisy, surat Al-Quraisy sab'a marrat yahfaduhumullahu wa la yusibuhum ayyu adzabi idnillahi ta'ala. Kalau kita mau makan sesuatu dan kita khawatir makanan itu akan menimbulkan penyakit, caranya gampang. Misalnya kita khawatir nanti kalau saya makan ini khawatir penyakit saya kumat atau saya tambah kena penyakit apa misalnya, caranya gampang. Sebelum memakan makanan itu kita membaca surat Al-Quraisy sebanyak 7 kali. Hafal surat Al-Quraisy. Di ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kalau seandainya makanan itu ada racunnya, insya Allah racunnya langsung hilang. Atau makanan tersebut kita khawatir bisa membahayakan untuk tubuh kita, bisa menimbulkan penyakit kepada tubuh kita, baca surat Al-Quraisy sebanyak 7 kali sebelum makan makanan tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Habib Alawi bin Syihab, seorang wali yang sangat terkenal. Jadi kalau minta resep kepada wali, kepada orang-orang soleh, ya resepnya sangat sederhana seperti ini. Kalau minta resep ke dokter ya macam-macam. Ya minimal periksa ke dokter ya menghabiskan uang 100.000 kemungkinan. Ya. Kalau ke dokter, kalau ke di bawahnya dokter biasanya 30.000, 50.000 kan gitu. Kebiasaan yang ke-10. Paham yang nomor 9? Paham. Wa min kalamil Habib Ibrahim bin Aqil. Ini dari Habib Ibrahim bin Aqil. Ini juga terapi untuk sebuah penyakit. Barridu ru'usakum wadufu arjulakum fa innaha muda'atun lisihati. Dinginkan kepala dan seringlah berjalan kaki pelan-pelan karena itu bisa menjadi faktor pendorong untuk memperoleh kesehatan. Artinya berjalan kaki itu termasuk terapi untuk orang hidup sehat. Kalau tidak salah di Jepang itu banyak orang jalan kaki. Di Jepang kalau tidak salah, di negara Jepang itu banyak orang jalan kaki karena memang sehat jalan kaki itu. Dan saya yang paling salut di sini ada orang yang istiqomah jalan kaki. Salah satu guru Miftahul Ulum ini, Pak Haji Imam Zuhri. Itu setiap pagi sama istrinya itu jalan kaki dan tanpa menggunakan alas kaki. Itu memang terapi yang sangat alami. Tidak butuh obat-obat herbal dan juga tidak butuh obat-obat yang ada bahan kimianya. Itu memang bisa membuat orang itu sehat. Jalan kaki dengan tanpa alas kaki. Itu dan istiqomah itu tiap pagi itu. Istiqomah tiap pagi. Kemudian ada juga terapi yang lain untuk menyembuhkan penyakit pusing. Min dawa'i wa kana yaqulu min dawa'i sadatina Ali Ba'alawi lidurbati syamsi was-suda. Pada saat kita terkena sengatan matahari atau pada saat kita pusing, itu kita bisa menterapi dengan pertama, ambil 3 sapu tangan. Ya. Kalau lagi pusing, ambil 3 sapu tangan, jangan kurang, jangan lebih. 3, cukup 3. Kemudian setiap sapu tangan itu dibasahi dengan air. Dibasahi dengan air. Ini kalau lagi pusing. Kemudian setiap sapu tangan itu, satu sapu tangan ditaruh di kepala, satu sapu tangan ditaruh di dada, dan satu sapu tangan ditaruh di punggung. Mudah apa sulit? Mudah ya. Siapkan 3 sapu tangan, semuanya dibasahi dengan air. Kalau kita lagi pusing kepalanya, tapi kalau pusing kepalanya karena tidak punya uang, lain itu, tidak bisa pakai itu. Tidak bisa. Nanti dikira orang stres itu. Tidak punya uang justru nyari sapu tangan. Sapu tangannya harus beli, dia tidak punya uang. Cari 3 sapu tangan, dibasahi dengan air, yang penting basah. Taruh di kepala 1, di dada 1, di punggung 1. Ada cara kedua.
Cari minyak simsim, tapi ini kayaknya di Indonesia agak susah nyarinya. Saya punya tapi punya. Saya dulu beli waktu mau pulang ke Indonesia itu beli yang sekiranya agak tidak ada di Indonesia, termasuk ini habas sauda. Minyak simsim dicampur air, kemudian dilumurkan ke bagian tubuh yang dirasakan sakit. Itu insya Allah cepat sembuh dengan izin Allah. Minyak simsim. Atau coba cari di internet, atau mungkin bisa dicari di toko online. Kemungkinan kayaknya ada. Kadang-kadang ada orang yang jual obat-obat herbal versi Arab, biasanya ada. Tapi kalau di Indonesia agak susah. Tapi mungkin saja ada. Termasuk habas sauda kan mestinya jarang di Indonesia, tapi ternyata ada. Yang paling gampang cara pertama tadi itu. Cukup pakai bahan sapu tangan. Sapu tangannya sendiri tapi ya, jangan ngambil punya orang. Bahaya, sudah tidak sembuh dipukuli sama orang nanti, bisa bahaya. Yang ke-11, kebiasaan mereka yang ke-11, kana min adatihim fit tibbi wa tadawi ayyatu liwaj'i dzursi. Ini untuk menyembuhkan kalau ada orang sakit gigi. Nah, sakit gigi sama sakit hati lebih sakit mana? Sakit gigi. Katanya lebih sakit gigi katanya. Karena kalau sudah sakit gigi itu Sakit semua. sakit semuanya, sudah tidak bisa makan karena sakit itu. Ini bagaimana caranya terapi sakit gigi yang tanpa harus periksa ke dokter gigi? Kita membaca doa dari Nabi. Apa itu doanya? Allahumma adhib anni, nanti saya kirim di grup itu kalau apa kesulitan. Allahumma adhib anni alamama ajituhu wa fukhshuhu bida'wati nabiyyikal aminil mubarak indaka. Yang intinya isi dari doanya itu, ya Allah, hilangkanlah dariku apa yang aku rasakan dengan doa nabimu al-amin yang bisa dipercaya, al-mubaraki yang mendapatkan banyak keberkahan, indaka di sisimu, sambil dipegang giginya. Nanti doanya insya Allah saya kirim di grup biar tidak salah baca. Atau kalau lagi sakit gigi sekarang, ya doa dengan terjemahan juga tidak apa-apa. Tapi lebih bagus yang berbahasa Arab karena ini diajarkan oleh Nabi. Kama akhrajahul Imamul Baihaqi an Ibni Rawahah al hadis bima'nahu. Paham? Yang ke-12, kebiasaan orang-orang terdahulu, wa min kalamil Habib Ibrahim bin Umar bin Akil radhiyallahu anhu annahu qala. Ini untuk menyembuhkan penyakit batuk. Wa mimma yanfa'u lis-su'ali az-zaitu simsim. Lagi-lagi minyak simsim. Coba cari nanti ya, cari di internet atau cari di toko online. Cari minyak simsim, kemudian dihangatkan. Setelah itu dioleskan ke dadanya dan sebagian diminum. Minyak simsim. Biar tidak penasaran, cari nanti di Google atau cari di toko online. Ketik minyak simsim, bukan minyak nyong-nyong, bukan. Ini minyak simsim, cari nanti. PR ya, PR yang masuk di grup, coba nanti kirim gambarnya, penampakan minyak simsim gitu ya. Cari gambarnya, kemudian kirim di grup, biar tidak penasaran. Ini mungkin agak susah, atau mungkin saja ada, saya belum nyari, cuma saya punya sedikit tapi itu asli. Simsim. Nggak usah dicampur air, bisa langsung simsimnya. Campur air juga tidak apa-apa sedikit. Jadi itu minyak dihasilkan dari apa gitu, dari pohon-pohon apa gitu, lupa saya. Ini mungkin agak susah. Cara yang kedua ini lebih mudah sekali dan enak. Cara yang kedua ini. Wa mimma yanfa'u li taqwatil basar. Ini untuk menajamkan penglihatan yang penglihatannya agak bermasalah. Ini gampang caranya untuk terapi biar penglihatannya lebih terang, lebih tajam.
Syurbu marokil kawari, meminum kuah kaki binatang. Kaki binatang itu apa? Kaki binatang itu apa? Suruh minum kuah kikil. Cari, tinggal beli. Kuah kikil. Kikil. Kalau pengen matanya itu sehat, jelas penglihatannya, sering-sering mengkonsumsi soto kikil. Kenyaman, enak itu. Jadi tidak usah minum obat. Jadi mungkin tiap hari beli itu. Yang matanya bermasalah, insya Allah segera sembuh. Tidak ada mata glowing, itu tidak ada. Kalau perlu sudah ini ngkos, tiap hari ini pesan kuah kikil. Pokoknya kaki binatang, kan macam-macam kikil itu kan macam-macam, ada kikil kambing, ada kikil sapi. Yang penting jangan kikil ayam. Itu kan namanya ceker itu. Karena kayaknya belum ada kuah-kuah ceker ayam itu. Kikil. Itu khusus untuk mata itu. Biar matanya lebih sehat dan tubuhnya lebih kuat. Kuat karena dia habis minum soto kikil, dan biar kuat menghadapi kenyataan juga. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk mengobati asam lambung. Tahu asam lambung? Ini penyakit yang sering diderita kebanyakan orang, asam lambung. Tahu penyakit asam lambung? Ya, caranya gampang. Cari madu asli ya. Jangan madu yang ada mereknya itu. Di Besuki banyak yang jual. Biasanya tanpa merek gitu, biasanya dimasukkan wadah semacam botol marjan itu biasanya. Asli, cari yang asli. Kalau madu asli yang versi aman mahal. Saya pernah beli dulu waktu mau pulang itu. Saya beli seperempat itu harganya 500.000. Ukuran seperempat kilo. Itu padahal saya sudah cari yang kelas nomor 2, bukan nomor 1. Yang nomor 1 itu sekilo itu bisa sampai 5 juta. Sekilo. Madu yang paling bagus memang madu Yaman. Sekilo bisa sampai 5 juta. Bagus itu. Jadi saya dulu cuma beli 4 ini, seperempat untuk keluarga saya cuma, karena memang mahal dan khasiatnya juga sangat bagus untuk kesehatan. Ya, cari madu asli yang ada di Indonesia. Setelah itu campur minyak zaitun. Ya, kalau udah ada minyak zaitun ya minyak yang lain tidak apa-apa. Yang penting jangan minyak gas. minyak goreng sedikit tidak apa-apa. Kemudian campur habbah sauda, ya, habbah sauda itu insya Allah ada di apotek Besuki juga kayaknya ada. Kemudian campur sedikit susu. Nah, kayaknya enak nih. Asam asli. Susu apa, Ustaz? Kambing. Susu kambing. Sapi. Jangan susu formula, itu buat anak kecil. Susu kambing atau susu sapi ya sama saja. Pokoknya susu yang asli. Apalagi di sini kan bisa beli yang sudah ada itu biasanya. Apa susu apa itu biasanya? Yang pinggirnya toko hijau itu apa namanya? Hah? Raja susu ya. Itu kan susu asli. Promosi, Ustaz. Oh iya, lupa gue. Enggak ada promosi ya, saya tidak kenal. Jadi itu 4 ya. Ada madu, campur minyak zaitun sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Kalau udah ada cari pengganti minyak yang lain. Setelah itu habbah sauda, setelah itu susu, dan diminum pada saat perut masih kosong. Ini bisa ditularkan resep-resep seperti ini. Orang yang punya penyakit asam lambung, terapi ini setiap hari rutin, insya Allah penyakit asam lambungnya sembuh dengan izin Allah, biidnillah. Kullu dalika, semua itu
12 kebiasaan itu adalah min mujarrobati sadatina Ali Abi Alawi, termasuk uji coba yang sudah pernah dilakukan sendiri. Ini jadi testimoni ini. Jadi bukan cuma sekedar ngasih resep tanpa ada pembuktian. Ini sudah ditestimonikan, sudah dipraktekkan, sudah pernah diamalkan. Yahsulu fiha syifa biidnillah. Insyaallah jika itu dilakukan akan mendapatkan kesembuhan biidnillah. Itu 12 kebiasaan yang bisa kita lakukan di dalam menyembuhkan sebuah penyakit, di dalam terapi sebuah penyakit. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.